Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kepada semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan juga panjang umur. Hari ini kita akan membahas salah satu materi di semester ganjil, di mana materi tersebut tentang dosa-dosa besar. Ya, kenapa kita membahas tentang dosa-dosa besar? Supaya kita terhindar dan kita menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Karena dosa-dosa besar ini berdampak pada kehidupan kita dan berdampak nanti di akhirat. Nah, langsung. Ini terkait dengan macam-macam dosa besar. Di sini ada 9, diantaranya membunuh, LGBT, hammer, judi, mencuri, durhaka, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan korupsi. Ya, 9 dosa ini harus kita hindari. Kenapa? Karena ini berdampak bukan hanya pada diri kita, tapi juga berdampak pada orang banyak. Maka dari itu sebisa mungkin dosa-dosa ini kita hindari supaya hidup ini bahagia, selamat, dan nanti mendapatkan jannah atau surga, ya, di kehidupan kedua setelah kehidupan pertama ini, yaitu di dunia. Ya, nah, yang akan kita bahas pada pertemuan ini dari sekian banyak dosa besar ini, kita akan bahas yang pertama, yaitu membunuh. Kenapa membunuh ini masuk yang pertama dalam dosa besar? Karena membunuh ini, ya, ini sangat merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Nah, ini larangan membunuh. Jelas kita umat Islam, ya, mempunyai pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis serta ijma para ulama. Nah, di dalam Al-Quran, terkhusus di dalam Quran surat Al-Isra ayat 33, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 93, itu jelas, ya, Allah melarang bagi umat Islam untuk membunuh, terutama, ya, yaitu sesama manusia. Itu jelas, ya, tidak diperbolehkan. Maka dari itu kita sebagai umat Islam yang mempunyai pedoman hidup, di antaranya Al-Quran, harus mengikuti hukum-hukum, ya, yang sudah ditentukan oleh Allah, ya, melalui agamanya, yaitu agama Islam yang kita anut sebagai agama rahmatan lil alamin, sebagai agama yang satu-satunya membawa keselamatan untuk umat manusia terutamanya.
Ya, maka dari itu larangan membunuh ini sudah jelas di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 33, Al-Maidah ayat 32, dan An-Nisa ayat 93. Maka kita harus melaksanakan dan mengikuti ya, apa yang sudah menjadi larangan, ya, larangan uh, Allah, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, dalam larangan membunuh ini, ya, itu terdapat dampak negatif. Nah, di dalam membunuh ini terdapat dampak negatif. Tidak ada dampak positifnya. Tidak ada dampak positifnya. Ya, pasti muncul dampak negatif. Dampak negatifnya itu 3. Pertama, bagi pelaku pembunuh atau bagi pelaku pembunuhannya. Yang kedua, bagi keluarga korban. Dan yang ketiga, bagi masyarakat. Nah, ini ya, 3 dampak ini pasti terjadi apabila seseorang melakukan pembunuhan, di mana pembunuhan ini termasuk dalam dosa besar. Ya, maka dari itu siswa-siswi semuanya harap hindari yang namanya membunuh. Kalau ada perselisihan ya antar teman, antar kawan, antar sesama manusia, sebisa mungkin ya diselesaikan dengan jalan musyawarah, dengan kepala dingin. Karena apa? Karena ibaratnya ya, karena ibaratnya adalah eh, ada istilah bahasa Indonesia, kalah jadi abu, menang jadi arang. Dalam artian ya, kalau terjadi perselisihan itu dengan menggunakan eh, kekerasan, nah, itu dampaknya tidak ada yang positif, pasti berdampak pada yang negatif. Nah, maka dari itu kalau ada perselisihan apapun, coba ya lakukan dengan jalan musyawarah, ya, dengan kepala dingin, ya, karena itu yang diajarkan dalam Islam, ya, dari hati ke hati, ya. Maka dari itu Bapak berpesan jaga ucapan, jaga tindakan, ya. Kalau kita bisa menjaga ucapan dan tindakan, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Karena ya hidup itu terbagi menjadi 3 bagian waktu, ya, waktu itu. Jadi waktu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalau masa sekarangnya itu kita bisa menjaga diri kita ya untuk terus melakukan kebaikan, nah nanti di masa yang akan datang kita akan selamat. Oke, selanjutnya masuk dalam bagi pelaku pembunuhan. Nah, bagi pelaku pembunuhan itu konsekuensinya ada 2, hukum dan psikologis. Nah, ya, hukum itu konsekuensi hukum itu nanti akan berdampak pada 2, hukum negara dan hukum agama. Pasti hukum negara kita akan kena sanksi, ya. Kalau hukum agama, nah nanti kita masuk dalam orang yang melakukan dosa besar, dan itu berdampak pada kita nanti di akhirat, dan kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Nah, konsekuensi psikologis ini ketidaktenangan jiwa. Dan apa ketidaktenangan jiwa? Ya, karena bagi pelaku pembunuhan pasti
dalam hati kecilnya, ya, karena hati itu tidak bisa dibohongi. Pasti dalam hati kecilnya itu merasa salah, merasa menyesal, sehingga itu yang mengakibatkan salah satunya ketidaktenangan jiwa, merasa bersalah, ya, merasa melakukan hal yang merugikan bagi orang lain. Nah, itu sehingga terjadinya ketidaktenangan jiwa. Maka dari itu, yuk supaya hidup kita selamat, hindari yang namanya hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu salah satunya membunuh. Ya, karena sudah jelas nanti dampaknya itu, ya, bukan hanya hukum yang didapatkan, tapi juga psikologis yang nantinya didapatkan pada diri pelaku pembunuhan. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, kita harus menjaga tindakan dan ucapan supaya selamat. Nah, ya, ini bagi keluarga korban dan masyarakat, ternyata dampaknya itu bukan hanya hukum yang didapatkan, bukan hanya psikologis yang dirasakan, tapi juga keluarga korban dan masyarakat ini kena dampaknya. Nah, misal bagi keluarga korban itu nanti ada dendam yang berkepanjangan. Ada dendam yang berkepanjangan. Banyak berita-berita di media sosial, ya, keluarga korban, ya, walaupun si pelakunya itu sudah dipenjara, tapi tetap, ya, yang namanya dendam itu sulit terobati apabila, ya, apabila dia tidak mengaplikasikan terhadap dendamnya itu kepada orang yang diinginkan. Dalam artian banyak kasus, ya, si pelaku pembunuh ini dipenjara, setelah misalkan keluar dari penjara, nah akhirnya apa? Dibunuh oleh keluarga korban. Ada, ya, ada di media sosial kejadian seperti itu. Atau misalkan dampaknya itu kepada si keluarga pelakunya, yang terkena imbasnya atas apa yang dilakukan oleh si tersangka atau si pelaku terhadap keluarganya yang terkena imbasnya. Misalkan si keluarga korban itu, ya, dendamnya kepada keluarga si pelakunya, ya, apakah sama anaknya ataupun istrinya ataupun suaminya, ya, ataupun orang tuanya, ya, sehingga kena imbas terhadap apa yang dilakukan oleh si pelaku tersebut. Dan juga bagi masyarakat, bagi si pelaku itu nanti terjadi ketidaknyamanan, bisa jadi diasingkan oleh masyarakat sekitar ataupun dalam kehidupan bersosial itu merasa diasingkan atau tidak diakui. Ya, terima kasih.